2000-an sampai 2005 tuh angka HIV di teman-teman waria cukup tinggi. Banyak waria meninggal karena HIV. Nah, sadar akan posisi saya sebagai seorang waria sehingga saya harus mengundurkan diri dari teman-teman PKBI. Mengundurkan diri dan saya berjanji untuk menyelamatkan nyawa teman-teman waria. Itu jangan sampai teman-teman meninggal lagi. Sehingga kemudian saya putuskan saya hidup bersama teman-teman yang masih hidup, yang sudah terpapar HIV, dan saya total layani mereka. Kalau menjelas balik tentang Yayasan Kebaya, tentu saja memang tidak lepas dari peran saya ya, dari peran Bunda Vinolia, karena memang yang memulai untuk membuat satu perubahan adalah saya. Bunda ini beraktif di organisasi tahun 93, jadi sudah 30 tahun yang lalu. Saya mencoba untuk keluar dari kungkungan teman-teman yang mana mereka secara profesi keluar malam, kemudian ngamen dan lain sebagainya. Mereka seperti terkungkung ya, tidak bisa keluar karena memang kalau melihat dari latar belakang di mana tidak beruntung dalam pendidikan, kemudian terusir dari keluarga, sudah begitu ya dia seorang waria, jadi banyak stigma yang ada di kami teman-teman waria seperti itu. Tapi akan beda kalau kemudian bicara tentang Bunda Vinolia, karena terus terang kalau di dalam hati yang paling dalam sebetulnya nggak mau seperti itu. Maksudnya nggak mau seperti itu tuh ya jangan terkungkung di hanya sebatas bekerja seks, kemudian salon, kemudian ngamen seperti itu. Kalau bisa kita berkiprah lah, apapun itu dengan segala keterbatasan. Toh kalau kita mau mencoba itu akan bisa seperti itu. Dan itu yang saya lakukan waktu itu. Dukungan dari mana? Jujur saja tidak ada dukungan. Saya bangkit sendiri. Saya mencoba untuk bisa keluar dari dunianya teman-teman, karena saat itu di tahun 90-an itu HIV AIDS begitu viral ya, yang selalu menjadi sorotan adalah kaum homoseksual. Padahal di dalam kenyataannya orang yang terpapar HIV bukan orang-orang yang berhubungan seks sesama jenis. Masyarakat yang memang beresiko tinggi tertular HIV banyak ya, seperti itu. Karena memang sebetulnya AIDS itu kan dari transmisi seksual yang tidak aman seperti itu. Nah, sadar akan posisi saya sebagai seorang waria sehingga saya harus berjanji untuk menyelamatkan nyawa teman-teman waria. Itu jangan sampai teman-teman meninggal lagi. Sehingga kemudian saya putuskan saya hidup bersama teman-teman yang masih hidup, yang sudah terpapar HIV, dan saya total layani mereka. Diskriminasi terhadap waria bukanlah hal yang baru. Penolakan terhadap waria merupakan hal yang lumrah, terutama di kalangan penganut agama. Pada awal kemunculannya, yaitu pada tahun 1960, golongan ini disebut sebagai Wadam yang merupakan singkatan dari wanita dan Adam. Di beberapa daerah seperti di Makassar, golongan waria dikenal sebagai sentul dan kantil. Istilah waria dicetuskan pertama kali oleh Alam Syah, Menteri Agama di era Soeharto, melalui sebuah keputusan yang didukung oleh Presiden Soeharto dan dibuat resmi ketika diterbitkan dalam Surat Kabar Kompas pada tanggal 7 Juni 1978. Sejak zaman Orde Baru, waria selalu mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial. Waria sulit untuk mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lain, seperti sulit untuk mendapatkan atau menggunakan kartu identitas, tidak bebas untuk mengakses fasilitas umum, dan sulit untuk memiliki pekerjaan profesional. Kesulitan-kesulitan inilah yang akhirnya menjadi penyebab banyaknya waria yang terpaksa menghidupi diri dengan berprofesi sebagai pekerja seks dan pekerja jalanan. Kedudukan waria di depan hukum sebenarnya telah diatur di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, ketimbang melindungi, banyak pemerintahan daerah yang justru mendiskriminasi waria dengan peraturan yang dikeluarkan. Sebelumnya saya salah satu pekerja seks yang ada di Jogja waktu itu.
Nah, takut kena HIV, takut nanti juga tertular, pasti sudah tertular saya pikir gitu ya, karena saya menjadi seorang pekerja seks di tahun 78, jadi 15 tahun yang lalu sampai 93 itu, artinya kalau mau terpaparlah sudah, karena terus terang aja sudah berapa orang yang berhubungan dengan saya ya, udah beribu-ribu palinglah 15 tahun itu. Karena setiap hari pasti ada tamu yang menikmati jasanya gitu. Tapi untuk bisa keluar dari situ, satu hal yang kemudian saya lakukan, saya tes HIV waktu itu. Tes HIV, dan menunggu tes HIV itu sangat mencekam karena takut terpapar. Ya saya pikir saya juga terpapar, 90% pasti kena gitu. Terus apa yang akan saya lakukan gitu. Tapi alhamdulillah dapat kabar dari rumah sakit bahwa saya negatif. Nah itulah yang kemudian menyadarkan saya untuk saya harus keluar dari dunianya teman-teman. Saya harus bekerja gitu, bekerja dalam arti bekerja biasa umum seperti orang-orang yang lain. Cari kerjaan juga tidak mudah nak waktu itu, karena memang waria yang sudah dan perempuan ini yang sederhana saja mau jadi pembantu rumah tangga aja susah ya, karena waria kan seperti itu. Walaupun itu ujiannya sangat luar biasa, di stigma, dicemooh, dicaci maki ya, itu saya alami semua, dipukulin banyak orang, dilemparin kotoran manusia, dibuang di daerah kali orang salah, itu saya alami itu. Seiring berjalannya waktu, angka HIV di teman-teman waria cukup tinggi. Teman-teman itu susah untuk bisa safe sex karena kebutuhan sehari-hari. Makanya kemudian banyak teman waria positif HIV. Nah kemudian di tahun 2000-an sampai 2005 tuh banyak waria meninggal karena HIV. Satu sampai memandikan jenazahnya seorang HIV tapi bukan waria. Di Semarang itu ditolong oleh keluarga sama masyarakat. Kebetulan tetangganya ada waria. Telepon saya, Bunda bisa nggak ke Semarang? Ya tergerak oleh tanggung jawab ini, kemudian saya sama teman-teman ayo kita berangkat ke Semarang. Ya akhirnya dimakamkan bareng-bareng, karena memang sebetulnya itu loh, hal itu yang memang sebetulnya tidak dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Sebetulnya dari awal sudah salah. Dulu yang selalu disoroti adalah waria, pekerja seks, anak jalanan kan. Sementara penikmat ini, teman-teman waria sama pekerja seks itu kan masyarakat. Masyarakat nggak diberi informasi, tapi kami yang disogok informasi terus. Ya masyarakatnya kapan gitu. Akhirnya tidak seimbang toh, sehingga kemudian ketika ada kasus-kasus di masyarakat, kita yang disalahkan. Bicara perilaku itu kan manusiawi, ya toh. Muni ora-ora yo nyatane nang guri do di belakang do kayak gitu. Tapi kan itu tertular dari suami masa mudanya suami itu memang sering jajan gitu. Jadi virus itu bisa 10 tahun di dalam tubuh manusia, itu tidak mengganggu tubuhnya karena secara imun kuat gitu, secara imun tubuh manusia ini. Tapi ada saatnya itu akan bisa menyerang dan menularkan kepada pasangannya. Kedekatan historis antara waria dan HIV/AIDS di Indonesia mulai terindikasi pada tahun 1983. Seorang dokter bernama Zubairi Jurban melakukan penelitian pertamanya tentang HIV/AIDS dengan memeriksa kalangan waria di Pasar Rumput, Jakarta, yang menemukan diagnosis HIV pada 3 orang dari 15 waria yang diperiksa. Semenjak peristiwa tersebut, setiap bulannya kasus AIDS baru dilaporkan di berbagai rumah sakit. Pada tahun 1987, Indonesia akhirnya terdaftar sebagai negara Asia ke-13 yang melaporkan kasus AIDS ke PBB dan WHO. Hal ini juga mendorong Presiden Soeharto untuk menekan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS dan Strategi Nasional Penanggulangan AIDS pada tahun 1994. Mengutip dari website Waria Sehat yang berisi survei Dr. Suswardana dari RSUP Dr. Sarjito pada bulan September 2005, dari 76 waria yang disurvei, 13 diantaranya positif terinfeksi HIV. Pada bulan September 2006, dari 51 waria yang melakukan VCT, terdapat 15 waria yang positif HIV. Sedangkan pada bulan Desember 2008, dari 228 waria yang telah melakukan VCT, terdapat 28 waria yang positif HIV. Penelitian lain juga menyebutkan data jumlah waria di Yogyakarta berdasarkan survei yang dilakukan Kebaya pada tahun 2015 terdapat 423 dengan
30% diantaranya pengidap HIV. Sedangkan pada tahun 2018 terdapat 182 waria dengan 10% diantaranya bekerja sebagai PSK dan merupakan pengidap HIV. Meskipun pada faktanya waria berpotensi tertular dan menularkan HIV, namun bukan berarti masyarakat umum yang bukan waria tidak berpotensi tertular dan menularkan HIV juga. Sebab, hal yang menjadi penyebab penyakit ini adalah tindakan seks dengan berganti-ganti pasangan. Saya mendirikan ini 2006 ya. Tahun 2006 mendirikan ini, kemudian sekarang 2023 itu kami sudah merawat hampir 300 orang HIV. Teman-teman waria yang tadinya takut tes HIV, mereka berani tes. Ya, karena memang setahunya teman-teman waria kalau sudah tes HIV kena ya pasti meninggal gitu loh. Tapi ya dengan adanya sudah kami serius menangani mereka, jadi teman-teman yang tadinya dianggap meninggal mereka bisa sehat lagi gitu. Kan sebetulnya lebih kepada dukungan dan pendampingan, sebetulnya lebih ke situ. Nah dari situ pula lah, jadi teman-teman kalau HIV udah nggak masalah, sudah nggak bingung lagi ikut saya ke sini. Jadi di sini selain untuk yayasan, ini juga shelter. Seiring berjalannya waktu, ternyata bukan hanya waria yang mau di sini. Banyak orang lain yang kemudian datang ke sini, baik itu waria, baik itu gay, laki-laki, perempuan, suami istri, anak, itu pernah kami rawat di sini. Secara profesi macam-macam, ada yang dosen, ada yang pengajar lain, ada yang PNS, ada yang TNI, polisi, tokoh agama ada. Terus sekarang kemana mereka? Sekarang mereka sudah survive lagi, mereka bekerja seperti semula gitu loh. Ya walaupun ada yang dipecat karena HIV, tapi ada juga yang diterima lagi, ada seperti itu. Jadi inilah yang kemudian membuat kebaya makin besar, makin dikenal banyak orang. Mentoknya waktu pandemi itu kan benar-benar libur semua. Teman-teman yang kemudian HIV ini kan akhirnya saya menolak beberapa waktu itu. Karena kan memang nggak boleh, waktu itu nggak boleh orang baru datang ke Jogja kan. Akhirnya meninggal di jalan. Jadi ada rasa bersalah juga mau. Ya karena pandemi itu kemudian saya harus stres gitu ya. Karena memang sebetulnya saya nggak mau ada kasus-kasus waria meninggal, Oda meninggal karena HIV gitu. Tapi dihadapkan oleh situasi kondisi sehingga kasus itu ada gitu. Ya sebetulnya itu yang juga dari awal saya khawatirkan, tapi ternyata tidak terjadi. Jadi saya kemudian izin ke RT, RW, kelurahan, kecamatan itu diterima. Awal pertama di sini juga pemuda sini kalau sore ngumpul di sini, karena ingin tahu sejauh mana sih teman-teman waria itu kok bisa punya organisasi gitu. Nah kesempatan yang baik kemudian saya edukasi teman-teman kampung sini. Dan dari situ kemudian saya ikut PKK, ikut pengajian di sini, ikut semua kegiatan yang ada di kampung itu saya ikutin. Nah gimana mau nggak diterima ketika mereka tahu saya gitu. Terus kemudian ada beberapa hal yang memang sangat menguntungkan bagi saya. Karena ketika di pertemuan-pertemuan baik itu pertemuan ibu-ibu, bapak-bapak maupun di kelurahan, kecamatan kan tidak pernah ada tentang waria. Nah saya bisa masukkan tentang waria supaya mereka bisa merubah mindset cara berpikir mereka tentang waria. Siapa itu waria, bagaimana waria, kenapa mereka waria gitu. 2016 waktu LGBT geger dulu kan pernah toh LGBT di Indonesia tuh dibuat masalah sama organisasi Islam ya. Harusnya memang kemudian di sini juga digerebek. Tapi ya alhamdulillah nggak digerebek karena memang secara pekerjaan saya mengerjakan secara umum orang-orang yang bukan waria saya layani gitu. Walaupun dulu spanduk-spanduk itu melarang orang yang LGBT itu tidak boleh ada di Jogja. Jadi kadang bingung juga lihat situasi seperti itu. Ya saya hanya bisa main cantik aja, udahlah nggak usah reaksi apa-apa. Yang penting orang mengenal saya sebagai Mami Vinolia, sebagai Bunda Vinolia, sebagai Ibu Vinolia gitu. Ya, sebetulnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang sebetulnya. Karena nggak kenal makanya ya orang selalu ngerasani kita, katanya waria begini begitu begini kan belum mengenal. Kemudian kebaya ini bukan dikenal di nasional tapi juga internasional karena banyak perguruan tinggi di luar negeri seperti Harvard University, seperti Monash University, Oxford University itu pernah belajar di sini juga. Kebaya ini dikenal banyak lembaga, termasuk lembaga donor di luar sana.
dari UNAIDS, kemudian kita dapat bantuan dari HIVOS. HIVOS itu sebuah lembaga donor dari Belanda. Dari HIVOS selesai, kemudian dapat dari Global Fund yang dari Amerika itu. Jadi kita pernah 3 kali dapat bantuan. Tapi bantuan itu nggak lama, 1 tahun cuma 3 tahun. Waktu pandemi itu titik tolaknya di situ, karena saat itu kami nggak punya dana. Jadi jangan salah nak, kami setelah 3 tahun dapat dana itu seterusnya tidak dapat dana. Jadi untuk kegiatan sehari-hari itu uang dari hasilnya ibu. Nah, dari kemudian sekian banyak bantuan, kemudian ada salah satu donor besar namanya BFDW itu tertarik dengan kebaya, dengan kami. Tapi dia tidak tertarik dengan HIV, tertariknya dengan pemberdayaan, ya, seperti itu. Sehingga kemudian kami dibantu hingga sampai tahun 2026 nanti, ya. Dari bantuan-bantuan itu sehingga kami bisa menyelamatkan nyawa teman-teman waria. Secara struktur kita sekarang punya staf 10 orang, relawan 15 orang. Itu mereka berkantor mulai dari hari Senin sampai Jumat, Sabtu itu libur. Dan mereka kita bagi tugasnya. Kalau yang jaringan nasional ya mereka ikut kegiatan-kegiatan di beberapa kota. Yang utama yang sampai sekarang membuat kami semakin besar karena jaringan itu, jaringan kegiatan baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Kalau pemerintah kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi. Nah, Dinas Sosial Provinsi ini membantu kebaya lewat APBD, yaitu untuk teman-teman ODA. Jadi kita dapat bantuan setiap bulannya itu walaupun hanya 5 orang ODA, itu sudah sangat terbantu. Ini sekarang di sini ada 14. Artinya kan saya tidak biaya sendiri lagi, walaupun masih biaya sendiri kan nggak banyak, udah dibantu. Tapi dulu belum loh nak, dulu saya melakukan sendiri. Baru 2015 sampai sekarang dibantu oleh Dinas Sosial Provinsi karena tahu betul bagaimana kami berkebutuhan, ya toh. Selain itu juga kita juga bekerja sama dengan masyarakat tentu saja. Jadi 17 tahun jalan ini kebaya ini sudah ada. Itu juga nggak pernah saya pikirkan bisa sampai lama itu, karena dulu ketika baru berdiri itu orang juga sudah pada pesimis, paling 1 tahun sudah selesai. Tapi ternyata kami bisa bertahan sampai sekarang. 3 bulan sekali ada tes HIV di sini. Apakah ibu nggak tes? Walaupun kalau secara perilaku saya sudah tidak melakukan itu. Tapi kan kalau orang Jawa tuh biar nggak jargoni, iso ngajari, iso ngelakoni, gitu. Bisa ngomong tapi nggak menjalankan. Nah itu yang saya jadikan patokan. Jadi pasti pertama saya yang mendaftar dulu, saya yang dites dulu. Walaupun mereka tahu hasilnya juga non reaktif. Jadi itu yang membuat orang-orang itu di luar sana yang selama ini mendukung kegiatan kebaya itu tetap akan selalu mendukung. Ini kami malah akan ada pekerjaan baru lagi, karena pekerjaan ini akan dimulai di 2024. Ini namanya inklusi pekerjaan ini juga dananya dari luar, dari WHO, ya. Tapi ini kami sedang susun kegiatannya, dan nanti kebaya itu akan menjadi payungnya organisasi waria di Pulau Jawa, Surabaya, Malang, Semarang, Solo, Jakarta, Bandung, dan Banten, gitu. Jadi kami harus siap menjadi induk. Nah, cabang-cabang ini nanti akan menjadi bagian kami, gitu. Ya, orang juga mikirnya bahwa waria itu siapa, gitu loh. Karena memang ya kita juga anak manusia juga. Ini kan perjalanan hidup seorang anak manusia yang berbeda. Nah, perbedaan ini yang menurut saya adalah begitu anugerah istimewa, karena diuji untuk bisa sejajar, gitu, untuk bisa buktikan dengan kamu beda, kami bisa sejajar enggak dengan masyarakat. Kalau bicara masalah perilaku, saya termasuk orang yang punya perilaku kotor dulu, ya, berhubungan dengan banyak orang tanpa kondom, gitu. Nah kalau mau positif aja, gitu loh. Jadi kalau nggak campur tangan Tuhan gimana, kan gitu loh.